Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam matriks, yaitu operasi baris, operasi kolom. Materi ini adalah penting karena operasi baris maupun operasi kolom ini adalah mempermudah kita dalam membantu penyelesaian persoalan dalam ekonomi dan bisnis, seperti itu, yang kaitannya dengan matriks yang memanfaatkan inverse. Jadi cara lain untuk mendapatkan inverse, di mana inverse itu kan biasanya menggunakan, kalau konvensional itu menggunakan adjoint matrix ya. Jadi melalui determinan, melalui matriks kofaktor ya, terus ditranspos ya, seperti itu, sehingga mendapatkan adjoint matrix, lalu dialihkan seperti determinannya, mendapatkan inverse, dari inverse-nya itu dimanfaatkan. Jadi kalau ini akan lebih simpel gitu ya. Baik, yuk coba kita pelajari bersama. Yang pertama, ini nggak tahu ini kok kayaknya berkelanjutan ini. Pada prinsipnya, operasi dasar pada baris matriks itu antara lain adalah pertukaran elemen antar baris. Jadi baris dengan baris itu ditukar, baris 1 dengan baris 2, baris 2 dengan baris 3 ya, atau baris 1 dengan 3, seperti itu. Yang selanjutnya adalah perkalian baris dengan skala tertentu, tetapi tentunya bukan 0. Kalau 0 jadi hilang nanti ya. Jadi singular itu. Yang ketiga adalah penggantian elemen baris tertentu dengan penjumlahan baris tertentu sebagai porosnya ya, seperti itu. Di mana baris yang lainnya dikalikan dengan skalar bukan 0. Oke, untuk mendapatkan inverse matriks, buatlah matriks yang sejajar dengan matriks asal, lalu buatlah operasi. Nah, seperti itu. Pada prinsipnya, pada elemen diagonal itu dijadikan satu semua, supaya menjadi matriks identitas. Ya, seperti itu. Dan yang lainnya adalah 0. Yuk kita perhatikan, contohnya ini adalah pertukaran antar baris ya, baris 1 dan baris 2 ditukar ya, sehingga elemennya berubah. Dengan ini yang kedua adalah perkalian baris dengan skala tertentu. Ini nggak tahu kok bisa jalan sendiri. Oke, kita perhatikan ini. Coba. Yang ini perkalian baris dengan skalar, asalkan skalarnya itu tidak boleh 0 ya dikalikannya. Contohnya baris pertama dikalikan dengan 2 ya, seperti itu. Nah, baris pertama tadi 321, maka dikalikan dengan 2 menjadi 642. Seperti itu. Selanjutnya ini adalah perubahan suatu baris dengan perubah baris yang lainnya. Nah, misalnya 321 122, baris kedua jadi berubah minus 5 minus 2 0 ya, seperti itu ya. Baris yang dirubah adalah baris kedua 122 dengan poros berubahnya adalah baris pertama
ya 321, tapi baris pertama sebelumnya dikalikan skalar dulu. Nah, misalnya 2 minus 2B1, nah, seperti itu. Nah, contohnya. Oke. Operasi baris tersebut dapat dikombinasikan, jadi tidak harus satu, kan tadi ada 1, 2, 3 ya. Ya, tidak harus satu terus satu dikombinasikan dengan 2, dikombinasikan dengan 3, pokoknya sesuai dengan keperluan supaya prinsipnya nanti menjadi matriks identitas ya, seperti itu untuk keperluan aplikasi penerapan pada ekonomi dan bisnis. Terus operasi ini juga bisa diterapkan pada operasi kolom, tapi kalau operasi kolom maka nanti ya berlakunya pada kolom yang sama. Kalau tadi kan pada baris yang sama. Nah, ya coba kita perhatikan, ini adalah operasi baris. Misalnya ada matriks 321, 122, dan 302. Maka yang sisi kanan diberikan matriks identitas. Pada prinsipnya ya, maka untuk membuat inverse, matriks yang diharapkan tadi itu menjadi identitas. Kalau sudah menjadi identitas, maka matriks yang kanannya tadinya identitas itu sudah otomatis menjadi inverse ya, seperti itu. Ya, contohnya seperti ini, 321, 122, 302. Nah, prinsip elemen diagonalnya itu harus menjadi satu semua nanti. Ya, seperti, dan sebaliknya, bukan sebaliknya, di luar yang 321 itu, di luar yang diagonal itu, maka harus menjadi 0. Maka kalau itu sudah berubah identitas seperti itu, maka yang kanan otomatis menjadi inverse. Ya, seperti itu. Nah, contohnya yang pertama ini, nah, misalnya karena supaya menjadi 1 ya, 3 ya. Misalnya kita mulai dari B1 K1, maka 3 itu supaya jadi 1, maka 3 dibagi 3. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya 3/3, 2/3, 1/3, 1/3, seperti itu hasilnya. Oke, maka baris ini, kolom ini, elemen pada baris kolom ini ya, B1 K1 yang tadinya 3 menjadi 1 ini, maka menjadi berubah elemen pada kolom yang sama, yaitu samanya itu 1, 3. Karena 1, 3 itu maka dijadikan 0 dengan berubahnya adalah yang baris pertama ya, seperti itu. Jadi prinsipnya seperti itu. Lantas langsung nanti kalau sudah selesai B1 K1 atau baris 1 kolom 1, maka berpindah ke B2 K2, berpindah ke B3 K3, atau tidak harus urut. Anda bisa langsung ke B3 K3 dulu, atau bisa langsung ke B2 K2 dulu. Ulangi langkah-langkahnya sehingga menjadi identitas. Yuk kita perhatikan. Contohnya seperti ini. Oke, yang pertama kita urutin saja B1 K1, maka supaya menjadi identitas maka dirubah menjadi 1, maka dibagi 3. Nah, seperti itu. Nah, 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Maka selanjutnya Anda lihat di sini kolom yang relevan 1, 3 seperti itu, maka dirubah menjadi 0. Anda lihat di sini kolom baris kedua ini kan 1 ya, maka 1 supaya menjadi 0 diapakan terhadap 1, berarti dikurangkan, sehingga B2 dikurangi B1. Nah, B2 dikurangi B1, maka semuanya di baris kedua ini harus mengikuti aturannya ini, B2 dikurangi B1, sehingga jadi 0, 4/3, 5/3, terus menjadi minus 1/3, 1, 0. Ya, seperti itu. Selanjutnya Anda lihat di baris ketiga, 3, maka 3 ini supaya jadi 0 dikurangi 3 B1.
Ya seperti itu, sehingga nanti semuanya dalam satu baris ketika itu ya itu harus mengikuti aturannya itu B3 dikurangi 3B1 itu sehingga jadi 0, terus itu menjadi -2, selanjutnya ke kanan lagi menjadi 1, 2 dikurangi apa namanya 2 dikurangi 1 adalah 1, seperti itu dan seterusnya. Oke, selanjutnya ini tadi sudah dilakukan perubahan, sehingga kalau Anda lihat tadi, maka di kolom yang pertama sudah 100. Selanjutnya, maka kita menginjak B2K2. Sekali lagi, dengan pola yang sama, maka B2K2 itu dijadikan 1. Nah, sehingga supaya jadi 1, maka dibagi atau dikali dengan 3/4, sehingga nanti itu berubah baris kedua. Nah, seperti itu ya. 0 menjadi tetap 0, 4/3 menjadi 1, 5/3 maka menjadi 5/4, -1/3 jadi -1/4, ya seperti itu. Nah, itu jadinya. Kalau sudah maka sama dengan sebelumnya, ya seperti itu. Maka pada elemen dalam kolom yang bersesuaian maka dijadikan 0 semua. Ya seperti itu. 2/3 maka menjadi 0. Maka caranya bagaimana? Maka baris pertama dikurangi 2/3 baris kedua. Ya seperti itu. Maka ikuti saja aturannya itu, maka menjadi itu 1, 0, -setengah, -setengah, ya seperti itu. Kalau sepertiga dikurangi sepertiga dikurangi apa? Sepertiga ditambah itu ya, dikurangi tapi min. Ya, dikurangi 2/3 kalikan -1/4. Nah, seperti itu. Nah, kan berarti sepertiga ditambah berapa itu? Ditambah oke, jadi sepertiga ditambah 1/6 ya seperti itu, sehingga 2/6 ditambah 1/6 sehingga 3/6 atau hasilnya setengah. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, selanjutnya kalau Anda lihat itu yang baris ketiga itu adalah elemennya -2, maka dijadikan 0. Bagaimana caranya? Maka dijumlahkan 2 baris kedua. Oke, itu ikuti saja itu sehingga hasilnya adalah itu 00, 7/2. Anda lihat ya tuh 1 ditambah 2 kalinya 5/4 berarti 5/2 ditambah 2/2 7/2 dan seterusnya. Ya seperti itu. Selanjutnya ini sudah jadi, tinggal satu tahap lagi, yaitu di baris ketiga kolom 3 itu belum jadi 1. Nah, maka dijadikan 1, maka bisa dibagi dengan 2 dibagi dengan 7/2 atau dikalikan dengan 2/7. Sehingga hasilnya adalah 001 minus 3/7, 3/7, 2/7. Ya, seperti itu. Maka ini tidak berubah, tinggal dipindah saja. Maka yang lainnya tadi pada kolom yang relevan maka dijadikan 0. Minus setengah maka ditambah setengahnya B3. Ya, seperti itu, maka akan jadi seperti ini.
Selanjutnya yang itu 5/4, maka dikurangi 5/4-nya B3. Nah, seperti itu, maka akan menjadi ini. Oke, maka kalau Anda lihat ini, ya, seperti itu, maka yang ini menjadi matriks identitas, yang sebelah kanan menjadi inverse, sudah otomatis, ya, seperti itu. Sehingga ini adalah identitas dan ini adalah inverse, ya, seperti itu. Nah, maka jadilah. Jadi kita tidak perlu mencari determinan, mencari kofaktornya, mencari adjointnya, maka sudah otomatis mendapatkan inverse-nya. Oke, selanjutnya tips yang lain, misalnya ini lebih cepat ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, maka tidak perlu menjadikan 3 menjadi 1. Nah, seperti, tapi cukup ditukar saja. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu dibagikan, tapi cukup ditukar. Anda lihat di situ. Itu kan 321, 122, maka bisa ditukar saja baris pertama dengan baris kedua. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ditukar seperti itu. Nah, sehingga baris pertama sudah menjadi 122. Lah, sehingga apa? Menghemat supaya kita tidak menghadapi bilangan pecahan, yang itu tentunya akan menyulitkan bagi kita. Ya, seperti itu. Maka sudah otomatis bisa digunakan untuk menyesuaikan pada kolom yang bersesuaian. Atau elemen baris dirubah pada poros baris yang lain. Ya, seperti itu. B3 dikurangi B1 agar K3 B3 menjadi 1. Ini kan B3-nya di kolom diagonal itu, di elemen diagonal itu kan ada 2 ya, seperti itu. Maka supaya jadi 1, maka bisa langsung dikurangkan di baris pertama. Ya, seperti itulah, sehingga 2 minus 1 jadi 1. Maka yang lainnya tentunya ikut. 3 dikurangi 3, 0, 0 dikurangi 2 minus 2, 0 dikurangi 1 minus 1, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang bisa diterapkan. Yuk, coba kita lihat secara lengkapnya. Ya, seperti itu. Oke, jadi misalnya seperti ini 321, 122, 302. Seperti itu, maka kita rubah saja. Baris pertama dengan baris kedua ditukar gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan 122, 321, 302. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pada kolom yang bersesuaian, maka dijadikan 0. Ya, seperti itu. Berarti apa? Operasinya B2 dikurangi 3B1. Ya, seperti itu. Nah, mudah ya, karena tidak perlu pecahan. Selanjutnya juga sama untuk yang B3 dikurangi 3B1. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk baris kedua, maka dibagi dengan 4, dibagi dengan minus 4, sehingga supaya jadi 1. Ya, seperti itu, sehingga ya, maka kolom yang bersesuaian dijadikan 0, baris pertama itu kan 2 ya, maka 2 dikurangi 2B2. Nah, seperti itu, maka hasilnya adalah ini. Ya, selanjutnya yang baris ketiga itu dikurangi 6B, dijumlahkan ya, jumlahkan dengan 6B2. Ya, seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan 007/2 minus 3/2, 3/2, 1. Contohnya yang minus 3 ini ya,
ditambahkan 6 kalinya B2. Nah, berarti minus 3 ditambah 6 kali 3/4 ya, seperti itu. Nah, berarti 2 minus 6 ditambah 9. Nah, minus 6 ditambah 9 itu adalah 3/2 ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau sudah didapatkan seperti ini, maka seperti biasanya B3 ke 3 dibuat jadi 1, maka dikalikan 2/7 atau dibagi 7/2. Ya, seperti itu, maka menjadi itu 0,1 minus 3/7, 3/7, 27. Oke, maka dengan cara yang sama, untuk yang B1-nya ditambahkan setengah dari B3. Ya, seperti itu. Maka kita dapatkan itu. Sedangkan untuk yang B2 5/4, maka dikurangi 5/4 B3. Ya, 010, maka akan mendapatkan matriks identitas yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan otomatis sudah menjadi inverse. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, mudah kan? Yang selanjutnya adalah bagaimana kalau ini diaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis, misalnya dalam persamaan linear. Itu persamaan linear ada itu, maka persamaan linear ini dapat diselesaikan dengan merubah 3 persamaan tadi menjadi bentuk matriks ya. Jadi diurutkan saja XYZ, terus konstantanya 62 minus 3 seperti itu, maka hasilnya adalah matriks 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 0, minus 2 dikalikan XYZ, maka hasilnya adalah matriks vektor, vektor 6, 2, minus 3, vektor kolom ya. Maka ini dapat kita selesaikan dengan operasi baris seperti ini. Nah, lebih mudah ya, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 0, minus 2 ya, seperti itu. Nah, kenapa kosong? Karena Y-nya adalah 0, tidak ada koefisiennya, seperti itu. Oke, maka yang tengah adalah identitas, yang paling kanan adalah konstanta. Oke, maka seperti itu. Maka nanti kalau yang kiri sudah jadi identitas, maka kanan otomatis jadi inverse. Paling kanannya lagi adalah nilai variabelnya atau nilai XYZ-nya. Nah, seperti itu. Contohnya adalah ini. Nah, B1 tukar dengan B3. Mudah ya. Oke, selanjutnya B2-nya bagaimana? Maka 2 dikurangi 2 B1. Nah, seperti itu. Nah, B2 dikurangi 2 B1. Seperti itu supaya jadi 0 2-nya. 0, 2, 1 dikurangi 4. 1 dikurangi 4 adalah 5 dan seterusnya. Terus yang terakhir konstanta 2 dikurangi tapi minus 6 maka plus 8. Oke. Nah, Anda lihat di situ. Nah, kalau sudah Anda lihat di sini, maka Anda bisa tukar itu B2 dengan B3 karena kebetulan B3-nya itu pada kolom kedua itu nilainya adalah 1. Nah, seperti itu. Maka cukup yang dirubah menjadi 0 adalah cuma nilai 2. Nah, seperti itu.
Ini tetap 1, 0, minus 2. Karena apa? Karena atasnya itu sudah 0. Selanjutnya untuk B3-nya 2, maka 2 supaya jadi 1, supaya jadi 0 dengan 1 maka dikurangkan dengan 2B2. Jadi 0 menjadi 0, 2 menjadi 0, 5 dikurangi 16 berapa? Minus 11 itu ya. Oke, dan seterusnya. Yang terakhir 8 dikurangi 30 ya. Adalah minus 22. Nah, jadi kayak gitu. Nah, mudah, ini sudah tinggal B3 K3. Nah itu jadi poros berubah ya. Maka B3-nya dibagi dengan minus 11. Ya, seperti itu. Maka seperti biasanya yang lainnya dalam kolom persesuaian maka dirubah menjadi 0. Ya, seperti itu. 1, 0, 0, 4, 11, minus 2 per 11, 3 per 11, 1. Ya, itu minus 3 dikurangi 2 kalinya P3 atau dikurangi 4. Ditambah 4, sorry, sehingga sama dengan 1. Ya, kayak gitu. Ya, selanjutnya itu mengikuti aturan B2, 8, B3, karena 8 supaya jadi 0. Nah, maka sudah ketemu itu. Ya, sudah ketemu. Ini adalah identitas, ini adalah inverse, maka yang paling kanan itu nilai dari XYZ. Ya, seperti itu. Oke. Jadi dengan operasi baris memudahkan penyelesaian persamaan linear, terus secara simultan diberdasarkan matriks inverse dan nilai variabel yang dicarinya. Ya, baik, dari saya cukup itu. Mudah-mudahan bisa membantu Anda dalam menyelesaikan persoalan matematika dalam ekonomi dan bisnis dengan memanfaatkan inverse gitu ya. Dengan cara operasi baris, operasi kolom. Baik, dari saya cukup itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.